Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramudia Dewangkara dengan NIM 070401 dari kelas A3. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih apa itu orientalis dan apa pandangan orientalis terhadap Al-Qur'an. So, langsung kita mulai. Jadi, apa sih orientalis itu? Orientalis secara sederhananya merupakan suatu gerakan para ilmuwan barat yang meneliti dan membahas tentang dunia timur, baik itu tentang bahasanya, sastranya, peradabannya, ataupun agamanya. Nah, orientalis itu berasal dari bahasa Latin yang artinya orient. Orient yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan terbitnya matahari. Maksudnya apa? Maksudnya itu ini tuh bisa asosiasikan dengan timur yang merupakan arah di mana matahari terbit. Nah, orientalis juga sebenarnya sudah tertanam sejak 1000 tahun silam. Akan tetapi baru dikenal sekitar akhir abad ke-18 atau tepatnya di tahun 1779 Masehi di Inggris. Kemudian di tahun 1788 di Prancis. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari orientalis sebenarnya itu? Mungkin kamu bertanya-tanya, orientalis kan emang dari ilmuwan barat gitu. Terus apa tujuan mereka untuk memandang Al-Quran dari mereka ini sendiri? Nah, yang pertama adalah tujuan mereka itu membuat keraguan terhadap keabsahan Al-Quran sebagai firman Allah. Para orientalis mengatakan tentang humanismenya Al-Quran, sehingga mereka berkesimpulan bahwa ia bukan bersumber dari Allah atau Tuhan, tapi merupakan ungkapan tentang lingkungan Arab yang dikarang oleh seorang Rasul. Yang kedua, membuat keraguan terhadap kebenaran ajaran Nabi Muhammad dengan cara mencari-cari alasan bahwa apa yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad itu mengandung dusta. Jadi mereka berpikirnya ya di luar nalar. Yang ketiga, yaitu membuat keraguan terhadap urgensi bahasa Arab sebagai bahasa yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan itu juga dikorelasikan dengan Al-Quran. Ya. Selanjutnya adalah tokoh orientalis. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi tentang pandangan orientalis terhadap Al-Quran. Di sini terdapat berbagai pandangan yang telah diberikan oleh pihak orientalis terhadap Al-Quran. Yang pertama, pihak orientalis memperkaitkan keaslian Al-Quran. Richard Bell, profesor bahasa Arab Universitas Edinburgh, mendakwakan Al-Quran bersumberkan kitab agama Yahudi dan Kristiani beserta sumber-sumber Arab. Jadi, Richard Bell menganggap bahwa Al-Quran bersumber dari perpaduan antara agama Yahudi dan Kristiani. Nabi Muhammad telah menulis Al-Quran menggunakan Bible dan Perjanjian Lama sebagai sumbernya dalam cerita-cerita Al-Quran. Yang kedua pula, pihak orientalis memperkaitkan susunan surah dalam Al-Quran. J.M. Rothwell menuduh para pengumpul Al-Quran karena menterbalikan dan mencampurkan susunan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Orientalis mendakwakan disebabkan Al-Quran telah dibukukan atau dikomplikasikan selepas kewafatan Nabi SAW. Surah-surah dalam Al-Quran sebenarnya telah disusun oleh Zaid bin Sabit sebagai individu yang dipertanggungjawabkan mencatat ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga pula, Abraham Geiger, menurutnya sebagian besar dari Al-Quran itu berasal dari agama Yahudi, plagiasi cara sholat yang dikorelasikan dengan Yahudi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan doktrin-doktrin orientalis. Yang pertama yaitu menumbuhkan keraguan-raguan terhadap keyakinan umat Islam atas kerasulan Muhammad SAW dan menganggap hadis Nabi sebagai perbuatan umat Islam selama 3 abad pertama. Jadi pihak orientalis itu meragu-ragukan atas kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu menumbuhkan keraguan terhadap kebenaran Al-Quran dan memutarbalikannya. Jadi pihak orientalis itu menumbuhkan keraguan-raguan terhadap Al-Quran atau memutarbalikan fakta mengenai Al-Quran, bahwa Al-Quran itu turunnya dari Allah, bukan ciptaan dari umat Islam selama 3 abad pertama. Jadi yang ketiga yaitu memperkecil nilai fikih Islam dan menganggapnya sebagai adopsi dari hukum Romawi. Yang keempat pula, memojokkan bahasa Arab dan menjauhkannya dari ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Jadi mereka berusaha untuk memojokkan bahasa Arab dan menjauhkannya dari ilmu pengetahuan. Gitu. Yang kelima yaitu menampilkan keislaman kepada sumber Yahudi dan Nasrani. Dan yang keenam, mengkristenkan umat Islam. Jadi
orang-orang orientalis itu berusaha untuk mengkristenkan umat Islam. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, bagaimana kita merangkum semua materi dari halaman pertama sampai halaman terakhir, yaitu orientalis dalam mengkaji Islam tidak melihat dari sudut yang sebenarnya, sehingga kajian mereka dianggap dapat berbahaya bagi umat Islam. Di samping itu, mereka terlalu meragu-ragukan metodologi yang dianggap sangat ilmiah dan melecehkan umat Islam dengan berdalil tidak memiliki metodologi. Umat Islam juga harus melakukan langkah-langkah antisipatif berkaitan dengan usaha-usaha orientalis dalam memutarbalikkan fakta dan membuat tuduhan-tuduhan yang merugikan Islam dan umatnya. Di antara usaha yang perlu dilakukan adalah kehati-hatian yang bersikap kritis atau selektif terhadap buku-buku hasil kajian orientalis. Jadi teman-teman, buku-buku orientalis itu sudah menyebar di mana-mana. Jadi kita perlu kehati-hatian atau bersikap kritis terhadap buku-buku hasil kajian orientalis. Gitu teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari materi pandangan orientalis terhadap Al-Quran. Mungkin dari kami banyak kurangnya, mohon dimaafkan, dan kelebihan datangnya hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya manusia biasa. Bermaqala wa la tanqulu maqala wa la tansha maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.